Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya adik-adik semua, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Kak Zon Hedri. Ya, bagi adik-adik yang baru mampir mungkin di channel ini, selamat datang di channel kita Belajar Bahasa Inggris. Gimana adik-adik semua? Oke, berapa lama ingin bisa lancar bahasa Inggris? Ya, kakak rekomenkan, kakak sarankan jangan terburu-buru dalam belajar. Jangan dihitung, jangan dikira berapa lamanya. Tapi lakukan saja prosesnya. Praktekkan terus, belajar terus, komunikasikan terus bahasa Inggrisnya, dan rasakan perbedaannya. Maka jangan ada pasang target, oh 3 bulan, 1 bulan saya ingin lancar berbahasa Inggris. Nanti adik-adik ujung-ujungnya kecewa. Dan akhirnya malas seperti itu. Nikmati saja, belajar saja, terus praktekkan saja terus bahasa Inggrisnya. Dan insya Allah nanti perlahan-lahan adik-adik semua merasakan perubahan bahasa Inggrisnya. Jadi yang namanya belajar tidak ada ending, tidak ada akhirnya. Buktinya sampai sekarang kakak juga masih belajar loh. Ya betul. Masih sering nengok-nengok berbagai macam YouTube, native speakers, bagaimana mereka merangkai kata, merangkai kalimat, dan seterusnya. Jadi intinya, belajar saja terus, nikmati belajarnya dan rasakan perbedaannya. Oke, baik adik-adik, itu sedikit sapa hangat buat adik-adik semua. Pada video kali ini, kakak ingin membahas sebuah materi yang rasanya begitu penting juga ya. Karena kita selalu komunikasikan, kita pergunakan dalam kalimat sehari-hari ya, dalam komunikasi kita sehari-hari. Tapi sebelum ini kakak ingin sampaikan bahwa beberapa video kita sebelumnya, karena kakak sebelumnya sudah ada buat beberapa video yang lain, kakak di sana sudah mengulas secara detail berbagai macam tenses, yang mulai dari simple present dan seterusnya, dan bagaimana logika penyusunan kalimatnya, tapi semuanya dalam bentuk kalimat aktif. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat kalimat pasifnya ya. Kita rubah semua kalimat-kalimat yang ada di tenses tersebut, kita rubah, kita konversi ke dalam bentuk kalimat aktif yang kita sebut dengan passive voice atau kalimat pasif. Kalimat yang pertama ini kita sebut dengan kalimat aktif. Alif menemukan kunci ini. Ini kita sebut dengan kalimat aktif yang ditandai dengan imbuhan me, ya, menemukan. Aktif, oke? Alif menemukan kunci ini. Pelakunya berada di awal kalimat. Oke, sekarang kita rubah bentuknya ke dalam bentuk pasif. Oke, menjadi kunci ini ditemukan oleh Alif. Jadi ciri-ciri kalimat pasif itu ada dua paling tidak ya. Pertama, objeknya itu berada di awal. Yang menjadi sasarannya itu, objeknya, targetnya itu berada di awal kalimat. Inilah kalimat pasif. Kunci ini yang menjadi objeknya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, dia ditandai dengan kata kerja yang berawalan di atau ter. Oke, di sini ditemukan. Maka ini adalah kalimat pasif. Kita bandingkan kalimat di atas. Alif menemukan, berarti kalimatnya aktif. Alif yang menemukan, pelakunya itu Alif ya, berada di awal kalimat. Sementara di kalimat yang kedua, kunci ini ya berarti objeknya di awal kalimat, ditemukan. Ini adalah kalimat pasif. Oke, itu konsepnya terlebih dahulu, seperti apa sih yang dimaksud dengan kalimat pasif itu. Sekarang pada video ini kakak mengajak adik-adik semua untuk menyusun berbagai macam kalimat pasif. Ketika adik-adik bisa menerjemah semua kalimat yang ada di papan tulis ini, artinya adik-adik sudah mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan passive voice ini. Nah, di sini kakak hanya memberikan logikanya, kita belajar bareng, kita analisa bersama-sama, kita terjemah kalimat ini bersama-sama. Sehingga adik-adik ikut terlibat ya dalam pembelajaran ini. Seperti itu. Nah, logikanya, untuk membuat kalimat pasif itu, rumus dasarnya, bentuk dasarnya adalah to be ditambah verb 3. Itu saja, selesai. Ketika adik-adik sudah memahami itu, sudah selesai. To be ditambah verb 3. Oke, bagaimana maksudnya? Ayo kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh kalimatnya, kakak ingin memperkenalkan terlebih dahulu macam-macam to be-nya. Apa sih yang dimaksud dengan to be itu? Apa saja macam-macamnya? Oke, kita ulang lagi. Sebenarnya berbagai macam to be ini sudah kakak jelaskan pada video-video sebelumnya. Tapi kita ulang lagi supaya menyambung ya dengan materi yang ini.
Oke, ada beberapa macam to be. Pertama ada be. Oke, be ini adalah to be dasar atau to be awal yang belum ada mengalami perubahan, yang belum bermetamorfosa. Oke, kira-kira seperti ya. Oke, to be dasarnya, to be awal yang belum ada perubahan, yang belum berubah. Oke, seperti itu. Be ini adalah to be, am, is juga to be, are ini juga to be, was, were juga to be, been juga to be. Semua ini adalah to be, semuanya berasal dari be ini. Oke, semuanya berasal dari be. Sekarang kita harus tahu kapan menggunakan ini, kapan menggunakan ini, kapan menggunakan ini, kapan menggunakan ini. Ah, itu yang harus kita pahami di sini. Nah, di sini adik-adik, to be dasar ini, oke, to be dasar ini kita gunakan apabila di dalam kalimat itu menggunakan modal auxiliary, yang mana ini sudah kakak jelaskan juga pada video sebelumnya. Yang dimaksud dengan modal auxiliary itu adalah seperti kata can, yang artinya bisa, will artinya akan, may artinya boleh, must artinya harus. Jika di dalam kalimat tersebut ada kata-kata ini, menggunakan kata-kata ini, kemudian kalimatnya pasif nanti, maka to be yang kita gunakan adalah to be dasar. Seperti itu. Kemudian kita lihat perubahannya. Oke, di sini ada am, ini adik-adik sering dengar, sering melihat, pasti dah ya, sudah pasti seperti itu. I am berarti ini to be untuk saat ini. Oke. Oke. Berarti am, is, are itu to be untuk menggambarkan situasi saat ini. Oke, I am berarti saat ini. Is juga saat ini, are juga saat ini. Sesuaikan dengan subjeknya ya, sesuaikan dengan pasangannya masing-masing. Kemudian am berubah menjadi was ketika situasinya, konteksnya berubah ke dalam masa lampau. Is juga menjadi was jika konteksnya berubah ke dalam masa lampau. Sementara untuk to be are, yang mana subjeknya adalah ini, dia akan berubah menjadi were. Ya, dia berubah menjadi were. Konteksnya juga masa lampau. Kemudian semua to be was dengan were ini berubah menjadi been apabila kalimat yang kita gunakan berbentuk kalimat present perfect, past perfect, atau yang menggunakan sebenarnya di sini sudah kakak bahas sih pada video sebelumnya. Sebaiknya adik-adik melihat video-video sebelumnya biar lebih nyambung lagi, lebih dalamnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat perfect itu? Tapi sederhananya di sini kakak sampaikan. Ya kita lihat saja nanti di contoh-contoh kalimat di sini. Nanti insya Allah adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Nah sekarang kakak ingin mengajak adik-adik menyusun kalimatnya. Ayo kita susun kalimat ini bersama-sama. Bahasa Inggris harus dipraktekkan setiap hari. Harus dipraktekkan setiap hari. Oke, di dalam kalimat ini terdapat modal ya, must. Oke, maka to be yang kita gunakan adalah be. Kemudian baru dimasukkan verb tiganya, kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga practice, oke. Practice ini kan artinya mempraktekkan. Tetapi karena dia sudah ada to be verb 3, kita gunakan verb 3, dia berubah artinya menjadi dipraktekkan. Begitu logikanya ya. Be practiced, berarti artinya dipraktekkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita terjemah bahasa Inggris. Oke, English. Iya, English. Nah, bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adik-adik semua cukup English saja. Oke, karena kakak sering dengar juga yang ada banyak yang bilang English language seperti itu ya, mubazir. Karena English itu artinya bahasa Inggris. English harus dipraktekkan, harus bahasa Inggrisnya must. Oke, harus bahasa Inggrisnya must. Oke, di sini ada dipraktekkan. Oke, berarti ini kalimatnya pasif ya. Dipraktekkan. Untuk membuat kalimat, untuk menjadikan katanya menjadi dipraktekkan, maka kita harus tambah be, kemudian verb 3. Karena ada modal, maka be yang kita gunakan adalah be. Berarti be, must be, verb 3. Must be practiced. Oke, must be practiced. Oke, inilah yang berarti dipraktekkan. Bahasa Inggris harus be practiced. Itulah yang berarti dipraktekkan. Tapi kalau kita hilangkan be-nya, maka artinya nanti mempraktekkan. Oke.
Tapi nggak bisa juga verb 3 sebenarnya, tapi dia harus be practiced, harus dipraktekkan. Bisa dimakan berarti can be, memakan verb 3-nya apa? Eat, ate, eaten. Can be eaten. Oke. Akan dikunjungi berarti will be. Mengunjungi bahasa Inggrisnya visit, verb 3-nya visited. Berarti will be visited dan seterusnya. Oke. Itu untuk kalimat yang pertama. Bagaimana adik-adik semua, kira-kira sudah dapat logikanya belum? Oke, pelan-pelan saja ya. Oke, logikanya itu saja sih. Gunakan to be verb 3, maka dia berarti di atau ter. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kalimat yang kedua. Oke, kakak beri waktu kepada adik-adik semua untuk menerjemahkannya. Kira-kira apa nih terjemahan dari kalimat ini? Kemudian kita bandingkan dengan jawaban kakak nanti. Ya, silakan. Ruangan ini dibersihkan setiap hari. Ruangan ini dibersihkan setiap hari. Nah, adik-adik semua, pertama kita lihat dulu kalimatnya adalah menggunakan setiap hari. Oke. Kalimatnya menggunakan, oke. Kenapa nih spidol kakak bermasalah? Ganti dulu spidolnya ya. Hai, rusak juga, Masya Allah. Sabar ya adik-adik semua. Hai, rusak juga, Masya Allah. Oh my God, bahaya ini. Bahaya. Iim, spidol abang habis. Yang itu yang elok. Kamai. Bentar ya. Spidolnya habis. Cepat, Im. Alah. Nih ya. Oke, kita lanjutkan ya, Adik-adik. Setiap hari. Nah, di sini menggunakan kata setiap hari. Maka kita harus tahu dulu tensesnya apa. Tensesnya setiap hari. Maka kita menggunakan to be yang ini ya, Adik-adik. Oke, am, is, are. Kemudian kita sesuaikan dengan subjeknya. Karena kalimatnya adalah berbentuk simple present, seperti itu. Oke, simple present ini kakak jelaskan pada lesson 1 di video ini. Di video pertama kakak jelaskan. Silakan dilihat ya, di playlistnya ada di sana. Oke, sekarang kita terjemah saja. Berarti ruangan ini, oke, this room. Oke, ruangan ini, this room. Oke, dibersihkan. Berarti to be tambah verb 3. Membersihkan bahasa Inggrisnya, oke, lupa kakak nulisnya. Clean. Verb 2-nya ini termasuk yang beraturan ya, cleaned. Verb 3-nya cleaned. Oke, berarti this room kita masukkan to be-nya. Karena kalimatnya adalah simple present, subjeknya this room. This room itu kategorinya ke it kan, karena bendanya tunggal. Maka to be-nya adalah is. Oke, kira-kira paham enggak ya? Oke, setiap hari berarti kalimatnya simple present. Maka to be yang kita pilih bisa am, bisa is, bisa are. Kemudian kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah ruangan ini. Ruangan ini kategorinya masuk ke dalam it. Bendanya tunggal. Itu ya, atau dia, pokoknya selain daripada manusia bendanya tunggal. To be-nya adalah is. Maka kita masukkan to be-nya baru dibersihkan. Berarti this room is cleaned. Oke. This room is cleaned. Inilah yang berarti dibersihkan. Oke, ruangan ini dibersihkan every day. Setiap hari ya, ruangan ini dibersihkan setiap hari. This room is cleaned every day. Dibersihkan. Is cleaned. Dibersihkan. Itulah yang berarti di. Oke, to be tambah verb 3. To be-nya kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya, seperti itu. Apakah sama dengan jawaban adik-adik semua? Oke, kalau sama berarti adik-adik sudah mulai paham, seperti itu. Oke, masih kuat, masih sanggup, masih sabar? Ya, yang namanya belajar harus sabar. Nah, adik-adik semua, di sini kakak sampaikan ini hanya sebuah teori yang kakak sampaikan, tapi prakteknya, latihannya ya adik-adik semua. Di luar daripada kegiatan ini nanti dipraktekkan, digunakan secara langsung. Kalau tidak nanti adik-adik pasti lupa lagi. Pasti itu ya. Tapi dipraktekkan, diamalkan. Ilmu yang ada, teori yang kita punya, kita praktekkan, kita implementasikan in our daily communication. Ya, dalam komunikasi kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga.
Dompet saya ditemukan di bawah tempat tidur. Berarti di sini pasifnya ditemukan di bawah tempat tidur. Kita pasang logikanya lagi. Kira-kira ini kalimatnya dalam bentuk apa? Simple present kah? Simple past tense kah? Atau kalimat apa? Coba pakai logika adik-adik semua. Ya, di sini kan tidak ada keterangan waktunya. Kalau di sini kan ada setiap hari jelas keterangan waktunya. Berarti kalimatnya simple present. Isinya rutinitas, kan seperti itu. Oke. Ada alarm. Oke. Sementara di kalimat ini kan tidak ada keterangan waktunya. Dompet saya ditemukan di bawah tempat tidur. Ya, tapi kita bisa logikan. Berarti ini kalimatnya adalah simple past tense, ya kan? Kalimatnya masa lampau. Yang namanya ditemukan pasti tadi ya, nggak mungkin ya, ditemukan berarti barangnya sudah ditemukan. Seperti itu. Berarti kalimatnya adalah simple past tense. Otomatis to be yang kita pakai adalah bisa was atau were, tergantung subjeknya. Kita lihat. Oke, seperti itu. Sekarang subjeknya adalah dompet saya. Oke, objek maksudnya ya, tapi dia berposisi sebagai subjek. My wallet. Oke, dompet itu bahasa Inggrisnya wallet ya. My wallet ditemukan. Oke, karena dia masa lampau, dompetnya satu, maka dia posisinya sama dengan it. Kalau is untuk simple present, tapi karena past tense kita menggunakan was. Seperti itu ya. Berarti my wallet was ditemukan. Menemukan bahasa Inggrisnya find. Verb 3-nya adalah found. Berarti my wallet was found. Oke, dompet saya ditemukan. Oke, kita lihat adik-adik semua ya. Di sini is cleaned karena simple present. Di sini was found karena simple past tense. Jadi ingat, perubahan tensesnya itu yang berubah bukan kata kerjanya. Ingat ya. Kata kerja semuanya tetap menggunakan kata kerja 3. Apapun jenis tensesnya tetap menggunakan kata kerja 3. Yang berubah adalah kata bantunya. Yang kita mainkan adalah to be-nya. Seperti itu ya. Berarti my wallet was found di bawah tempat tidur. Berarti under my bed. Ya, di bawah tempat tidur saya. Maksudnya seperti itu. Seperti itu. Apakah sama dengan jawaban adik-adik semua? Oke, mantap, very good, excellent. Berarti adik-adik sudah sangat paham. Oke, seperti itu. Oke, kita punya 2 soal lagi. Karena ya dengan menggunakan tenses yang berbeda, kita lihat lagi. Di sini agak berbeda nih adik-adik semua. Perhatikan. Kami sedang diajar. Nah, di sini ada kalimat sedangnya. Oke, berbeda lagi ya. Di sini ada kalimat sedangnya. Oke, logikanya gini aja adik-adik biar nggak pusing. Supaya dia menjadi sedang, kita harus tambahkan. Oke, kita terjemah dulu ya, biar enak. Berarti kami, we, diajar. Berarti to be ya. We are. Kita masukkan to be-nya, ya kan? Mana we. Oke, we are. Oke, we are. Kakak kosongkan, karena ada maksud tertentu. Taught. Berarti we are taught. Kalau we are taught, kami diajar. Tapi bukan saat ini, bukan sedang. Melainkan rutinitasnya. Ini maksudnya we are taught. Karena kan, mana dia? We are, kan kalimatnya simple present. Ya kan? Kalimatnya simple present. Berarti rutinitasnya. Kami diajar. Bukan sedang saat ini aja. Tapi terus gitu ya. Itu maksudnya kalimat ini. Sementara yang diterjemah, kami sedang diajar. Berarti memang saat ini. Oke, untuk menambahkan sedang, kita tambahkan kata being. Oke, kita tambahkan kata being setelah to be-nya. We are being taught. Kami sedang diajar. Oke, begitu ya dari semua. By, oleh Mr. John. We are being taught by Mr. John. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi yang penting adik-adik semua logika dasarnya ini saja sih sebenarnya, to be, being. Perubahan yang lain yang kita rubah adalah to be-nya. Seperti itu. Kemudian kalimat terakhir, kita lihat model tensesnya apa? Museum ini sudah dibangun. Oke, telah dibangun selama 1 abad. Inilah contoh kalimat yang kita sebut dengan perfect.
Yang ditandai mungkin bahasa sederhananya ada kata telahnya. Sudah, telah. Oke, dia sudah dilakukan, sudah terjadi di masa lampau, tapi sekarang masih berlangsung, masih ada, seperti itu. Maka kalimatnya adalah perfect. Tapi untuk penjelasan detailnya, bisa adik-adik lihat pada video kakak sebelumnya ya. Kakak sudah ada menjelaskan konteks penggunaan present perfect. Kapan saja, seperti itu. Kemudian ada juga past perfect. Apa bedanya? Lihat di video kakak sebelumnya ya. Oke, museum ini sudah dibangun. Oke, this museum. Oke, this museum ini. Oke, di sini ada kata sudah. Oke, telah. Telah itu sebelumnya sudah kita bahas. Kita bisa menggunakan have atau bisa menggunakan has. Tapi rasa kakak sebagian besar sudah tahu ya, bisa have, bisa has. Kalau subjeknya ini I, you, we, they, maka kita pakai have. Tapi kalau he, she, it, kita pakai has. This museum itu kategorinya ke it ya, karena bendanya tunggal satu, maka dia masuk ke has. Seperti itu ya. Berarti this museum has. Oke, museum ini sudah. Ini yang kita terjemah nih, dibangun. Berarti kita masukkan to be verb 3. Membangun bahasa Inggrisnya build. Built, built. Oke, built. Seperti itu. Dibangun. Karena kalimatnya perfect, to be-nya adalah been. Begitu maksudnya. Berarti this museum has been has been built. Has been built. Sudah dibangun. Berapa lama? Selama 1 century. Selama 1 century. Museum ini sudah dibangun selama 1 abad. Oke, inilah model-model beberapa bentuk kalimat pasif berdasarkan tenses yang berbeda-beda, tapi logikanya sama, semuanya menggunakan to be verb 3. Begitu ya adik-adik semua, bagaimana kira-kira bisa dipahami? Sekiranya masih ragu, masih bimbang, silakan direview lagi videonya, atau kita juga bisa adakan forum tanya jawab. Silakan ikuti Instagram kakak ya di sini. Belajar bahasa Inggris, adik-adik bebas di sana melakukan tanya jawab ataupun ingin bertanya apa saja terkait belajaran bahasa Inggris. Kalau kakak bisa jawab, kakak jawab. Kalau belum, kakak belajar lagi, kemudian baru kakak jawab. Seperti itu ya, adik-adik semua. Oke, bagaimana kira-kira inilah rasanya yang bisa kakak sampaikan pada tutorial ya, karena kakak juga membuat tutorial komputer gitu ya, jadi selalu dikatakan tutorial seperti itu ya. Inilah rasanya yang bisa kakak sampaikan pada pelajaran kali ini, pada video kali ini. Semoga-moga cocok ya dengan adik-adik semua. Jika adik-adik merasa cocok, silakan di subscribe, karena di sini kakak akan menjelaskan materinya menggunakan whiteboard selalu seperti itu ya. Dari hal-hal yang dasar, kemudian kita naik dan seterusnya. Dan jangan lupa juga di share kepada teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.